Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Apabila Allah menjadikan agar selalu mengikuti perintahnya dan memberi rezeki pertolongan kepadamu pada zahirnya dan menjadikan kamu menyerah atau rela terhadap kepastiannya dalam batinnya, ini berarti bahwa telah memberi kenikmatan atau karunia yang sangat besar kepadamu. Orang yang selalu mengerjakan semua perintah-perintah Allah pada lahirnya, sedang pada batinnya selalu menyerah atau rela terhadap kepastian atau takdir Tuhan, ini adalah merupakan nikmat atau karunia Allah yang sangat besar dan tinggi nilainya bila dibandingkan dengan yang lain. Karena di dalamnya mengandung ubudiyah lahir dan ubudiyah batin. Antara zahir dan batin selalu seiring dan sejalan, yaitu pada zahirnya dia selalu menunaikan semua perintah-perintah Allah, dan pada batinnya rela akan ketetapan yang ada pada dirinya. Banyak di kalangan kita yang pada lahirnya senang menunaikan perintah-perintah Allah, tapi hakikat batinnya tidak rela dan merasa iri hati atas bagian yang diperoleh saudaranya sendiri atau dengki. Sehubungan dengan ini, yaitu mengenai rela terhadap rububiyah Allah yang terdapat dalam batin seseorang, maka Abdullah Ba'alawi berkata dalam kitab Nasaihuddin sebagai berikut: saudara-saudaraku sekalian seagama, hendaknya anda semua mengetahui dan menyadari dengan sebaik-baiknya bahwa barang siapa yang telah menyatakan diri sebagai orang yang benar-benar ridho bertuhankan Allah, artinya rela dengan sepenuh hati perihal rububiyah Allah yang Maha Esa, tidak lain yang dianggap menjadi Tuhan selain daripadanya, maka ia wajib pula terhadap apa saja yang diatur, dikehendaki, serta ditakdirkan olehnya, dan ridho pula terhadap berlangsungnya apapun yang telah dijadikan kepastian sesuai dengan qada dan qadarnya. Lebih dari itu, yang wajib kita ridhoi, yakni ridho dengan rezeki yang dibagikan kepada kita dan seluruh makhluknya yang lain, sedikit atau banyak, tetapi tanpa melalaikan ikhtiar dan usaha sebagaimana mestinya, dengan menempuh jalan yang digariskan oleh agama, yaitu pencarian secara halal. Di samping itu, dalam keadaan bagaimanapun juga, kita tetap wajib melangsungkan ketaatan kepada Allah, memelihara kefarduan yang dibebankan kepada kita sebagai manusia mukmin dan muslim, sebagai umat beragama yang mengimankan keesaan Allah dan menyerahkan diri kepadanya dengan sepenuhnya dan sesempurnanya.
Selain itu, kita semua tetap wajib menjauhi hal-hal yang diharamkan olehnya, senantiasa bersikap sabar dan tabah manakala diberi cobaan yang berupa bala malapetaka dan bencana, sambil berusaha menghilangkan semuanya dengan tenaga dan daya upaya yang dapat kita lakukan. Jangan pula sampai kita melengahkan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan dan amalan terhadap kenikmatan yang dikaruniakan olehnya kepada kita. Kenikmatan apapun bentuknya yang kita anggap kecil ataupun besar. Demikian pula hendaklah kita senantiasa rindu untuk dapat bertemu dengan hadiratnya dalam keadaan diridhoi olehnya. Sedang kita sendiri pun ridho bahwa Allah sebagai Tuhan kita yang akan menjamin keselamatan dan kesejahteraan kita. Bahkan sebagai zat yang berkasih sayang dengan mengaruniakan pengayoman sejak saat kita menemuinya, yaitu setelah kita meninggalkan alam yang fana ini. Ridho dengan rububiyah, cara mengatur serta takdir Allah mengandung makna pula bahwa kita sekalian wajib bersikap ikhlas sepenuh-penuhnya dan melaksanakan peribadatan terhadap zatnya, juga selalu menyandarkan diri kepadanya, baik saat kita sendirian dan tidak dapat dilihat oleh orang lain, maupun saat kita beramai-ramai berkumpul dengan orang banyak dan segala tindakan kita dapat diketahui oleh mereka. Jadi secara ringkasnya ialah di waktu kita ghaib atau syahadah, tetapi tiada sesuatu pun yang kita sadari, kita memohon pertolongan melainkan Allah Ta'ala jua. Lebih-lebih jika kita sedang menghadapi persoalan yang penting dan rumit, jangan sekali-kali kita takut dan gentar karena telah memiliki sandaran yang kokoh, kuat, dan pasti menjamin dan memberikan perlindungan. Begitu pula saat ada hajat yang hendak kita raih, sama sekali kita tidak akan menyerahkan untuk dapat meluluskan kemauan kita itu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat bahwa barang siapa yang sudah dengan keyakinan teguh dan hati mantap bahwa Islam sudah diridhoi oleh jiwanya sebagai agama satu-satunya yang dipeluk, maka berarti ia telah mengagungkan kehormatan serta syiar agamanya. Orang demikian itu tiada henti-hentinya melaksanakan kegiatan untuk menambahkan peresapan kepercayaannya dan meluruskan perilakunya dengan tujuan hendak memperkokoh kemantapan iktikadnya yang telah dianggap sebagai kebenaran mutlak. Sebab usaha dan upaya akan dilakukan untuk mencapainya itu dengan jalan menambah ilmu pengetahuan dan amal yang baik. Di samping itu,
Ia akan mengajarkan apa saja yang dirasakan masih ketinggalan, bagaikan orang yang iri hati apabila ada orang lain yang melebihi apa yang telah diusahakan dalam hal kebajikan dan amal-amalnya yang baik. Kecuali ia amat takut apabila kepercayaan yang sudah tertanam dalam kalbunya itu akan hilang atau tergoyangkan oleh masalah-masalah di luar kekuasaannya untuk menolak. Kepada para ahli agama yang beramal dengan keikhlasan, ia sangat memuliakan dan menghormati. Kepada orang yang membenci akan syariat agamanya, ia sangat membenci. Tetapi yang dibenci bukan sekali-kali orangnya, tetapi kelakuan dan tindakannya yang pasti berupa kemungkaran. Kadang-kadang ia merasa terpaksa untuk memusuhi orang yang melakukan kemungkaran tadi. Bila mana dianggap perlu, baik dengan jalan halus ataupun kasar, lebih-lebih apabila menurut penilaian orang tersebut sudah digolongkan kaum murtad dan kafir. Selanjutnya, barang siapa yang sudah dengan hati yang tulus ikhlas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada sekalian makhluk semesta alam, maka pastilah orang yang demikian itu akan senantiasa mengikuti jejak beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada seluruh umatnya. Selalu pula berpegang teguh kepada syariat yang disampaikan, bahkan tidak suatu sunnah beliau yang tidak dianut dan dilaksanakan. Terhadap hak dan kewajiban dipenuhi olehnya terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa diagung-agungkan. Di samping memperbanyak ucapan solawat dan salam atas beliau dan berharap seluruh keluarga dan para sahabatnya pasti mencintai dan memberi penghormatan sebagaimana mestinya, juga mendoakan akan keridhaan dan kehormatan Allah Ta'ala tetap dipertahankan atas beliau. Tidak hanya sampai di situ saja, apa yang dilakukan oleh orang yang meresap benar perihal keyakinannya atas dirasulkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa yang dilakukan masih lebih dari itu, yakni yang manfaatnya kembali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan kesulitan dan kesengsaraan dikasih sayangi dan diberi pertolongan, yang bersalah diingatkan, yang tersesat dinasehati, yang dianggap benar didukung dibela, yang bengkok diluruskan dan yang salah dibetulkan. Demikian pengertian yang sesungguhnya dari kata-kata aku rela dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Allah. Sesuai dengan uraian di atas, maka manakala Anda mengaku bahwa Anda betul-betul seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka pertama-tama kewajiban yang mestinya Anda lakukan ialah hendaknya Anda menuntut diri dan jiwa Anda sendiri agar segala sesuatu yang tersirat dalam makna ridho kepada Allah sebagai Tuhan, ridho dengan Islam sebagai agama, dan ridho kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah, itu Anda realisasikan sehingga merupakan kenyataan yang dapat dibuktikan dengan amal perbuatan. Juga Anda wajib memaksakan diri sendiri agar memiliki sifat-sifat sebagai yang kami kemukakan di atas. Jangan sekali-kali Anda sudah merasa puas hanya dengan menyembunyikan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu di bibir saja. Sebab dengan cara demikian itu belum dapat dikatakan manusia mukmin yang sempurna. Bukan pula seorang bertakwa dengan sesungguhnya, walaupun juga ada kemanfaatan sekalipun hanya sedikit. Bukan hanya itu saja yang perlu Anda laksanakan dan Anda perhatikan, tetapi dalam mengucapkan segala macam zikir dan doa atau yang lain-lain, hendaknya disertai pengertian sedalam-dalamnya, dan paksakanlah jiwa Anda untuk mengerjakan apa hakikat dari zikir, doa, dan sebagainya. Sebagai contoh yang mudah diterapkan, misalnya dalam Anda mengucapkan subhanallah, hakikatnya Anda meresapkan dengan sebenar-benarnya dan dengan kesungguhan hati serta penuh kesadaran bahwa Allah Ta'ala betul-betul Maha Suci, lagi agung, dan tiada sesuatu pun yang melebihinya. Sebab arti subhanallah ialah Maha Suci Allah. Dalam mengucapkan alhamdulillah, hendaknya Anda merasakan penuh kesyukuran, pujian, dan pernyataan terima kasih yang tak terhingga atas berbagai kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada diri Anda. Dalam mengucapkan Rabbi, makna kata-kata itu ialah segala puji hanyalah milik Allah semata-mata. Demikian dalam mengucapkan Rabbil firli, yang artinya ya Tuhan ampunilah hamba. Hendaklah Anda mengharapkan sungguh semoga memperoleh pengampunan Allah Ta'ala dan merasa amat takut. Jika tidak dikabulkan permohonan ampunan Anda itu, begitulah seterusnya dalam ucapan yang lain, khususnya dalam semua bacaan yang terkandung dalam peribadatan seperti ketika sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Sebagai seorang mukmin, Anda wajib senantiasa menghadirkan hati nurani Anda beserta Allah. Artinya, senantiasa ingat di saat atau di tempat manapun Anda berada. Bersungguh-sungguhlah untuk melaksanakan hal demikian itu. Di samping mengangan-angan serta memikirkan apapun yang Anda ucapkan,
Bahkan sedapat mungkin jangan sampai tidak memiliki sifat-sifat sebagaimana yang kami uraikan di muka. Sebab dengan jalan demikian itulah Allah Ta'ala akan mencintai Anda, dan dengan melaksanakan itu pula permohonan Anda akan selalu didengar olehnya dan dikabulkan. Juga Anda wajib menjauhi apapun yang tidak disukai Allah, yang berupa kemaksiatan dan kemungkaran. Begitulah caranya manakala Anda ingin dikasihi oleh Zat Maha Pencipta seluruh alam dan seisinya ini. Janganlah Anda terpesona dengan segala sesuatu yang tampak indah menurut lahiriahnya. Namun Anda wajib lebih memperhatikan urusan batiniah yang erat hubungannya dengan kesucian jiwa dan hati. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan melihat atau memperhatikan perihal bentuk rupamu, juga tidak akan memberikan penilaian perihal amal perbuatan, sebab belum tentu dilakukan dengan keikhlasan. Tetapi Allah melihat atau memperhatikan serta menilai pada sisi hatimu serta niatmu saat mengerjakan sesuatu itu. Oleh sebab itu, maka sesuaikanlah ucapan Anda dengan amal perbuatan yang Anda lakukan, dan sesuaikanlah pula amal perbuatan itu dengan niat yang terkandung dalam kalbu. Sedang niat itu pun wajib disesuaikan dengan kesucian jiwa dan hati. Jadi hatilah yang memegang peranan utama dalam segala ucapan dan perbuatan. Bahkan di situ pula asal mula timbulnya segala hal, yang baik ataupun yang buruk. Ringkasnya semua tindakan itu hanyalah hati yang dapat diibaratkan pengemudi dari segala sesuatu dari diri setiap orang. Hatilah yang menjadi pokok pangkalnya. Memang orang yang dapat menunaikan atau melaksanakan semua perintah-perintah Allah pada lahirnya dan rela terhadap keputusan Allah pada batinnya, ini adalah merupakan benar-benar karunia dan nikmat Allah, karena di dalamnya mengandung ubudiyah lahir dan ubudiyah batin. Kalau orang yang sudah dapat menjalankan ubudiyah tersebut, yaitu ubudiyah lahir dan ubudiyah batin, berarti dia telah mencapai puncak, yaitu puncak istiqomah dan puncak Shiratal Mustaqim. Istiqomah dan Shiratal Mustaqim dapat kita capai apabila kita mendapat karunia dari Allah yang berupa ubudiyah lahir dan batin. Memang dalam setiap perjuangan dalam kehidupan ini diperlukan pendirian yang teguh, kuat, istiqomah. Terutama bagi orang yang mempunyai kesibukan, yang memegang amanah dari orang banyak, seumpama jabatan-jabatan kenegaraan dan lain-lain.
sudah menjadi sifat dan tabiat yang umum bagi manusia, bahwa kerap kali dia kurang dapat menguasai diri saat memperoleh nikmat. Ketika seseorang memegang kekuasaan, acap kali dia kehilangan dan lupa kepada pemikiran-pemikiran yang sehat. Kadang-kadang memang terbawa oleh keadaan di sekelilingnya, pengaruh suasana, masa, dan lain-lain. Seperti diketahui, ada faktor yang selalu mempesonakan manusia dalam kehidupan ini, yaitu harta, tahta, dan wanita. Sebaik-baik manusia, kadang-kadang tergoncang juga hatinya ketika didaya ketiga hal itu, sehingga dengan sadar dia menyeleweng dari ketentuan yang wajar. Jiwanya tidak cukup kuat untuk mempertahankan diri dari godaan-godaan itu. Sebabnya karena ketipisan semangat iman dan takwa. Takwa yang kuat dan iman yang teguh akan membendung godaan-godaan yang demikian itu. Ketika Rasulullah ditawari pembesar-pembesar Quraisy dengan harta yang bertumpuk, pangkat apa saja yang dikehendaki, wanita yang paling cantik untuk menjadi istrinya, dengan kompensasi supaya beliau menghentikan gerakan pembaharuan yang sedang dilaksanakannya, maka beliau menolak semua tawaran itu. Dengan tegas dinyatakan, walaupun bulan diletakkan di tanganku sebelah kanan dan matahari di tanganku sebelah kiri, dengan syarat supaya aku menghentikan gerakan tersebut, maka setapak pun aku tidak akan mundur. Ketegasan pendirian yang demikian adalah buah dari semangat takwa. Dalam sejarah banyak sekali contoh-contoh yang menunjukkan pembesar-pembesar Islam yang memelihara amanah yang dipercayakan rakyat kepadanya, meskipun terhadap soal kecil. Pernah terjadi ketika Khalifah Umar bin Khattab sedang membagi harta mal, tiba-tiba putrinya yang kecil datang dan mengambil 1 dirham dari uang yang sedang dibagikan kepada yang berhak menerimanya itu. Tatkala Khalifah Umar bin Khattab meminta supaya uang tersebut dikembalikan oleh putrinya itu, maka anaknya terus lari menangis ke rumah salah seorang keluarganya, sedang uang yang 1 dirham itu digumam dalam mulutnya. Umar bin Khattab mengejar putrinya itu, kemudian dimasukkan jarinya dalam mulut anak itu untuk mengambil uang dirham tersebut, dan kemudian dimasukkan kembali dalam tumpukan harta Baitul Mal itu. Kepada yang hadir, Umar bin Khattab berkata, "Wahai saudara-saudara, harta Baitul Mal itu bukanlah untuk Umar bin Khattab atau keluarganya, tetapi adalah milik kaum muslimin yang mustahik yang menerimanya." Khalifah Abu Bakar Siddiq apabila pada suatu waktu beliau memerlukan uang untuk keperluan pribadinya,
dan kebetulan terpaksa harus mengambilnya dari kas Baitul Mal, maka jumlah yang diambil dan dikiranya sebagai hutang pribadi yang kemudian dibayarnya kembali. Pernah terjadi Imam Abu Hanifah dihantari orang satu amplop berisi uang 30.000 dinar, yang beliau yakin bahwa pemberian itu mempunyai maksud tertentu, ada udang di balik batu. Uang itu kebetulan diserahkan oleh orang yang bersangkutan kepada putranya, sebab beliau sedang mengerjakan sholat. Tatkala putranya menyampaikan amplop yang berisi uang itu kepadanya, maka disuruh menyimpan baik-baik dalam peti besi. Ketika dia akan meninggal dunia, diwasiatkannya kepada keluarganya supaya amplop yang disimpan dalam peti itu diserahkan kembali kepada orang yang memberikannya tanpa ada bekas terbuka dan jumlah uang di dalamnya masih utuh. Masih banyak contoh-contoh dalam riwayat kehidupan pembesar Islam yang melukiskan tentang pendirian yang kuat dan teguh, istiqomah yang tidak dapat dipengaruhi oleh tumpukan harta, bahkan juga tidak oleh wanita, tahta, dan lain-lain. Semua itu adalah karena perisai takwa. Tuhan memerintahkan supaya kaum muslim teguh hati istiqomah menghadapi keadaan, seperti dinyatakan di dalam Al-Quran. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum, innallaha yuhibbul muttaqin. Salam mereka bersikap lurus kepada kami, hendaklah kamu bersikap teguh hati istiqomah kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang takwa. Quran Surat At-Taubah ayat 7. Sedang Shiratal Mustaqim adalah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah mendapat anugerah nikmat dari Allah, bukan jalan orang-orang yang telah dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang telah disesatkannya. Oleh sebab itu, bila kita memohon kepada Allah, mohonkanlah hidayah atau petunjuk kepada jalan yang lurus dan keteguhan hati istiqomah untuk menjalankan dan mengamalkan ubudiyah lahir dan ubudiyah batin, sebagaimana doa yang sering kita baca tatkala kita menjalankan sholat. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus.